Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Nah, di video kali ini saya akan bikin bolu dengan menggunakan metode all-in-one. Jadi bikin bolu di rumah nggak perlu ribet, cukup dicampur aja semua bahannya. Dan ini jadi kue lembut, enak banget, dan pasti bikinnya mudah banget ya teman-teman. Nah, bagi pemula, resep ini tuh wajib banget dicobain karena anti gagal dan pastinya dijamin 100% berhasil ya. Bolunya juga dijamin anti retak ya teman-teman. Dan soal rasa pastinya nggak bakalan mengecewakan. Nah, mau cara bikinnya ikuti video ini sampai selesai. Di wadah saya udah siapkan 5 butir telur, tambahkan 150 gram gula pasir atau setara 10 sendok makan, tambahkan juga 1 sendok teh vanili bubuk, 1 sendok teh SP atau cake emulsifier, dan tambahkan juga 150 gram tepung terigu protein sedang atau setara 15 sendok makan. Nah, ini sebaiknya diayak dulu biar nggak ada tepung yang bergerindil. Tambahkan juga 1 bungkus susu bubuk denkau atau setara 27 gram. Nah, ini sebaiknya juga kita ayak ya teman-teman. Nah, jadi untuk bahannya dicampur semua kecuali margarin ya. Nah, ini akan kita mixer, tapi sebelumnya akan kita aduk dulu ya, biar nanti tepungnya itu nggak berterbangan keluar. Nah, sekarang kita nyalain mixernya, kita mixer dengan kecepatan rendah dulu, sampai semua bahan tercampur. Nah, ini matikan dulu mixernya, kita rapikan bagian pinggir-pinggirannya ya teman-teman, biar nanti rata semua di mixer. Oke, kalau udah lanjut kita mixer kembali dengan kecepatan maksimal, kita mixer sampai mengembang. Nah, kalau udah mengembang seperti ini, kita matikan mixernya ya teman-teman. Lalu masukin 150 gram margarin yang udah dilelehkan, dan ini pastikan udah dalam keadaan dingin ya. Dan lanjut kita mixer kembali dengan kecepatan rendah asal tercampur aja. Oke, ini cukup. Sekarang kita akan aduk rata menggunakan spatula, rapikan dulu bagian pinggirannya. Lalu lanjut kita aduk menggunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas, dan pastikan adonan ini udah benar-benar tercampur ya teman-teman. Dan pastikan juga nggak ada lagi endapan margarin, soalnya nanti bisa membuat bolu kita itu bantet. Udah dirasa tercampur, sekarang kita akan tuang ke loyang. Saya gunakan ukuran 20 cm, oles dengan sedikit margarin dan taburi sedikit tepung, boleh juga menggunakan Carlo. Nah, kalau teman-teman menggunakan telurnya itu besar, gunakan cetakan ukuran 22 cm ya. Nah, ini akan saya ratakan menggunakan lidi seperti ini. Lanjut kita hentak-hentakan seperti ini biar memecah gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Nah, ini siap kita panggang di suhu 175 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 40 menit.
Nah, karena di oven saya terlalu panas, jadi di 15 menit pertama di bagian atasnya udah kecoklatan ya teman-teman. Jadi saya pindah aja ke 25 menit terakhir menggunakan api bawah aja ya teman-teman. Jadi seperti ini nih. Jadi saya pindah ke api bawah aja selama 25 menit. Jadi sesuai kali dengan oven teman-teman di rumah ya. Nah, setelah 40 menit dipanggang, ini kuenya juga udah matang, hasilnya cantik banget, juga gembul ya teman-teman. Pastinya nggak retak sama sekali, dan mulus di bagian permukaannya. Nah, ini udah hangat, langsung aja kita goyang-goyangkan seperti ini, dan dikeluarkan dari loyangnya. Nah, ini tadi saya sisir menggunakan spatula ya teman-teman. Jadi di bagian pinggir-pinggirannya seperti ini. Agak tergores gitu, tapi nggak apa-apa. Nah, hasilnya kayak gini nih. Cantik banget, juga tinggi ya bolunya. Di bagian permukaannya mulus, cakep banget. Nah, udah kelihatan ya, bolu ini tuh beneran empuk banget. Sekarang tinggal dipotong-potong aja, sesuaikan selera. Nah, saat memotong pun udah berasa lembut banget nih teman-teman. Oke, sekarang tinggal kita cobain aja. Saya ambil satu kuenya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi pori-porinya itu halus banget. Dan ini lembut lentur, juga empuk banget ya. Nah, teman-teman bisa lihat dari potongannya aja ini seperti kayak busa gitu ya teman-teman. Nah, kalau soal rasa nggak usah diragukan, ini beneran enak banget. Manisnya juga pas dan lembut banget. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Nah, di video kali ini saya akan bikin bolu pandan menggunakan metode all-in-one. Jadi bikin bolu jadi lebih gampang karena semua bahannya digabung menjadi satu kecuali margarin ya. Nah, ini tuh hasilnya lebih lembut lagi dan empuk. Nah, soal rasa ini enak banget ya teman-teman, wajib dicobain. Nah, untuk cara bikinnya ikutin video ini sampai selesai. Nah, di wadah saya udah siapkan 5 butir telur, tambahkan 150 gram gula pasir atau 10 sendok makan, 1 sendok teh vanili bubuk, 1 sendok teh cake emulsifier, di sini saya pakai SP. Tambahkan juga 150 gram tepung terigu atau setara 15 sendok makan. Ini kita ayak dulu. Tambahkan juga 1 bungkus susu bubuk, ini juga kita ayak. Nah, semua bahan ini akan kita mixer, tapi sebelumnya kita aduk dulu ya teman-teman, biar tepungnya ini nggak berterbangan keluar saat mixernya dinyalakan. Nah, ini udah tercampur, sekarang kita nyalakan mixernya, kita mix dengan kecepatan paling rendah dulu.
Nah, mixernya kita matikan dulu, lalu kita rapikan bagian pinggirannya biar nanti lebih rata ya teman-teman saat di mixer. Lanjut kita mixer kembali dengan kecepatan maksimal sampai mengembang. Nah, kalau udah mengembang seperti ini, kita matikan mixernya. Sekarang kita akan tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Dan tambahkan juga 150 gram margarin yang udah dilelehkan, pastikan juga udah dalam keadaan dingin ya. Nah, ini langsung aja kita mixer kembali dengan kecepatan rendah. Oke, ini cukup. Lalu kita matikan mixernya, lalu diaduk rata menggunakan spatula. Rapikan dulu bagian pinggir-pinggirannya. Setelah itu baru kita aduk balik dari bawah ke atas, pastikan adonan udah benar-benar tercampur rata. Oke, ini cukup. Sekarang tinggal kita masukin aja ke loyang. Siapkan loyang ukuran 20 atau 22 cm, oles dengan sedikit margarin dan ditaburi tepung atau boleh menggunakan Carlo. Lalu kita masukin adonan ya. Sebelumnya ini saya aduk dulu. Nah, kalau udah ini tinggal kita hentakan aja. Dan pastikan ovennya udah dipanaskan sebelumnya ya teman-teman, selama 10 menit. Lalu kita akan panggang selama 40 menit menggunakan suhu 175 derajat Celcius menggunakan api atas bawah. Nah, karena di 15 menit pertama bagian atas kue saya itu udah kecoklatan ya teman-teman. Jadi saya pindah aja ke api bawah selama 25 menit. Jadi sesuaikan lagi dengan oven teman-teman di rumah ya. Nah, setelah 40 menit dipanggang, ini kuenya juga udah matang. Hasilnya cantik banget, nggak retak sama sekali, mulus ya teman-teman. Nah, kalau udah dingin langsung aja kita potong-potong. Saat memotong pun ini berasa lembut banget ya teman-teman. Nah, ini akan kita cobain, kita ambil satu. Nah, kelihatannya teman-teman kalau bolu ini tuh beneran lembut, empuk banget. Warnanya juga bagus. Soal rasa, bolu pandan ini beneran enak banget, juga wangi. Nah, resep ini wajib banget teman-teman cobain di rumah. Juga cocok dijadikan ide jualan ya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Nah, di video kali ini saya akan bagikan resep bolu kopi atau bolu cappuccino. Bikinnya super duper gampang menggunakan metode all in one. Jadi semua bahan digabung menjadi satu. Nah, ini tuh cara termudah untuk membuat bolu ya teman-teman. Hasilnya sangat memuaskan, super lembut, seratnya halus, empuk, dan pastinya rasanya enak banget. Nah, untuk cara bikinnya, ikutin video ini sampai selesai.
Nah, pertama kita siapkan wadah, lalu masukin 4 butir telur, gunakan yang suhu ruang. Lalu tambahkan juga 100 gram gula pasir, 2 saset kopi instan cappuccino, boleh merek apa aja. Tambahkan juga 160 gram tepung terigu atau setara 16 sendok makan, ini sebaiknya diayak dulu. Tambahkan juga 20 gram tepung maizena atau 2 sendok makan, ini juga kita ayak. Tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh baking powder, dan 1 saset susu kental manis. Satu sendok teh SP, boleh menggunakan TBM atau ovalet. Nah, semua bahan ini akan kita mixer ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita campur rata dulu atau diaduk seperti ini biar nanti saat dinyalakan mixernya, tepungnya itu nggak berterbangan keluar. Nah, ini akan kita mixer dengan kecepatan rendah dulu ya, sampai semua bahan tercampur. Nah, kalau semua bahan tercampur seperti ini, matikan mixernya dulu, rapikan bagian pinggir-pinggirannya ya teman-teman, biar nanti dia termixer semua. Nah, kalau udah lanjut kita mixer kembali dengan kecepatan maksimal sampai mengembang. Nah, kalau udah mengembang seperti ini, dia tuh kental. Lalu tambahkan setengah sendok teh pasta coffee mocha. Nah, ini opsional ya. Lalu kita mixer kembali dengan kecepatan rendah aja sampai semua tercampur. Lalu tambahkan 100 gram margarin yang udah dicairkan sebelumnya, pastikan ini udah dalam keadaan dingin ya. Nah, ini kita aduk rata dulu sebelum kita tuang. Tambahkan juga 50 ml minyak. Nah, lanjut ini akan kita mixer kembali dengan kecepatan rendah asal tercampur aja. Nah, seperti ini aja udah cukup. Matikan mixernya, lanjut kita aduk rata menggunakan spatula ya. Rapikan dulu bagian pinggir-pinggirannya. Nah, kalau udah lanjut kita aduk rata dari bawah ke atas. Dan pastikan adonan ini udah benar-benar tercampur ya teman-teman. Nah, kalau dirasa udah tercampur rata, ini cukup. Kita sisihkan sebentar. Siapkan loyang ukuran 20 cm, oles dengan sedikit margarin dan taburi sedikit tepung. Nah, tinggal kita tuang aja semua adonannya. Kita hentakkan sedikit biar memecah gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Nah, ini cukup, tinggal kita panggang. Sebelumnya ovennya dipanaskan dulu selama 10 menit.
Nah, ini kita panggang di suhu 170 derajat Celcius menggunakan api bawah dulu ya. Kalau di oven saya panggang selama 25 menit dulu ya teman-teman. Nanti di 20 menit atau 15 menit terakhir saya akan pindah menggunakan api atas bawah di suhu yang sama 170 derajat Celcius. Atau sesekali lagi dengan oven teman-teman, bisa langsung dipanggang menggunakan api atas bawah selama 40 menit di suhu 170 derajat Celcius. Jadi sering-sering dicek aja. Nah, setelah 40 menit saya panggang, kuenya juga udah matang ya. Hasilnya cakep banget, juga wangi. Nah, ini langsung aja saya keluarkan dari loyangnya. Ini masih panas ya teman-teman. Nah, langsung aja saya pindah ke piring. Bolunya cakep banget, juga gembul ya teman-teman. Dan ini tuh wangi banget. Nah, ini masih panas tapi langsung saya potong aja karena nggak sabar mau cobain. Kalau teman-teman mau didinginkan dulu juga nggak apa-apa biar kuenya itu nggak hancur saat dipotong. Nah, langsung aja kita cobain ya. Nah, saya ambil satu kuenya. Nah, kelihatan ya teman-teman, kalau menggunakan metode all-in-one ini, dia tuh seratnya halus, empuk, dan lembut banget. Bikinnya juga gampang banget. Teman-teman wajib cobain resep ini ya. Pemula pasti bisa bikin karena ini anti gagal. Nah, teman-teman bisa lihat seratnya halus banget, lembut dan empuk banget ya teman-teman. Soal rasa enak banget karena ada rasa cappuccino-nya juga. Nah, teman-teman pasti suka dengan bolu yang satu ini. Bikinnya juga gampang dan hasilnya sangat memuaskan. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Nah, di video kali ini saya akan bikin bolu yang super duper empuk banget. Cuma menggunakan 3 telur aja, hasilnya sangat memuaskan. Super montok dan gembul banget. Seratnya halus, lembut, dan pastinya enak banget. Cukup menggunakan metode ini, kamu bisa menghasilkan kue yang sangat lembut. Dan pastinya anti gagal kalau diikutin step by stepnya ya. Nah, mau cara bikinnya ikutin video ini sampai selesai. Nah, di wadah saya udah siapkan 3 butir telur, tambahkan 120 gram gula pasir, setengah sendok teh cake emulsifier, di sini saya pakai SP, tambahkan juga setengah sendok teh vanili bubuk, seperempat sendok teh garam, 120 gram tepung terigu, protein sedang, saya gunakan yang segitiga biru, sebaiknya diayak dulu biar nggak ada tepung yang bergerindil. Lalu tambahkan 1 bungkus santan instan 65 ml. Tambahkan juga 1 saset susu kental manis. Nah, lanjut ini akan kita mixer ya teman-teman. Kita aduk rata dulu seperti ini. Biar nanti saat dinyalain mixernya, tepungnya itu nggak berterbangan keluar. Nah, kalau udah kita mixer dengan kecepatan rendah dulu sampai semua bahan tercampur. Nah, kalau udah tercampur kayak gini, rapikan dulu bagian pinggirannya biar nanti termixer semua. Nah, kalau udah, sekarang kita akan lanjut mixer dengan kecepatan maksimal sampai mengembang, pucat.
dan mengental. Kurang lebih di mixernya selama 10 menitan ya teman-teman. Nah, kurang lebih udah 10 menitan, kuenya juga udah mengembang dan mengental seperti ini, putih pucat. Matikan mixernya. Lalu kita akan tambahkan 90 gram margarin yang udah dicairkan sebelumnya. Ini udah dalam keadaan dingin ya teman-teman. Dan lanjut kita mixer sebentar dengan kecepatan rendah aja, asal tercampur, nggak usah terlalu lama ya. Nah, seperti ini aja udah cukup. Matikan mixernya. Sekarang kita akan aduk menggunakan spatula. Tapi sebelumnya rapikan dulu bagian pinggir-pinggirannya. Nah, ini akan lanjut kita aduk dari bawah ke atas. Dan pastikan adonan udah tercampur rata ya teman-teman. Nah, setelah itu siapkan loyang ukuran 18 cm. Oles dengan sedikit margarin dan ditabur tepung. Sekarang tinggal kita tuangkan aja adonannya semua ke dalam loyang. Sebelumnya adonannya diaduk dulu ya. Nah, ini sampai tumpah ke bagian tengahnya ya teman-teman. Nah, di sini saya ratakan menggunakan lidi ya teman-teman. Biar nanti nggak ada lagi gelembung-gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan ya. Biar hasil bolu kita itu mulus. Nah, ini cukup. Sekarang tinggal kita hentakan aja. Oke, kalau udah siap untuk kita panggang, sebelumnya ovennya dipanaskan dulu selama 10 atau 15 menit. Nah, ini akan saya panggang di suhu 170 derajat Celcius menggunakan api bawah dulu selama 25 menit ya. Nanti setelah 25 menit saya akan pindah menggunakan api atas bawah selama 10 menit atau 15 menit di suhu yang sama. Atau sesuaikan lagi dengan oven teman-teman di rumah ya. Atau bisa langsung menggunakan api atas bawah selama 40 menit ya teman-teman. Jadi disesuaikan lagi dengan oven yang teman-teman punya di rumah. Nah, setelah 40 menit saya panggang, bolunya juga udah mateng ya. Ini langsung aja saya keluarkan dari loyangnya, karena ini gampang banget mengeluarkannya. Nah, hasilnya cakep banget, super gembul ya teman-teman. Ini empuk banget. Hasilnya cantik banget, sangat memuaskan. Teman-teman harus cobain resep ini di rumah ya. Bikinnya super duper gampang. Bahannya cukup diaduk semua. Nah, sekarang langsung kita pindah ke piring. Nah, hasilnya cantik banget, juga montok. Oke, sekarang langsung aja kita potong-potong. Nah, saat dipotong pun ini udah berasa lembut banget. Langsung aja kita cobain. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, seratnya halus banget, empuk, dan lembut banget pastinya. Ini tuh matangnya merata, sempurna banget.
Coba kita belah ya. Nah, kelihatan ya teman-teman, seratnya super halus, empuk, dan enak banget pastinya, ada gurih dari kelapanya juga. Ini tuh enak banget ya teman-teman, teman-teman harus cobain resepnya di rumah, dan pastinya anti gagal. Nah, sekian dulu video dari saya, selamat mencoba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.